hari ini kita akan belajar mengenai penyesatan. Mengenai kemarin kita belajar bagaimana mengikut Yesus. Jadi di sini saya lihat di kitab Matius. Kita lihat bahwa Tuhan tuh ngajarin untuk mengikut Yesus apa saja, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus tuh prioritasnya Kristus. Menyangkal diri tuh kamu harus membuang flesh. Kalau engkau sudah menyangkal diri, sudah bisa hidup seperti Kristus hidup, yaitu menaklukkan kedagingan kamu dengan mengikuti Kristus, kita tidak akan masuk ke dalam penyesat-penyesat. Ya, jadi setelah Tuhan memberikan kepada murid-muridnya bagaimana untuk menjadi seorang murid, syarat-syarat untuk menjadi seorang murid, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus, yaitu prioritas Kristus. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengajarkan bahwa ternyata di dalam gereja ataupun di dunia ini masih ada penyesat-penyesat yang kelihatannya rohani, tetapi ternyata rohana. Kelihatannya rohani. Kalau di depan mimbar, wah kayak malaikat, ngomongnya kayak malaikat. Tetapi harus dilihat dalam kehidupan sehari-hari, ternyata bukan malaikat. Ternyata mereka pengumpat. Ternyata mereka berbuat tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam mimbar. Makanya Tuhan berkata bahwa di dunia ini banyak penyesat-penyesat yang hidupnya kelihatannya seperti malaikat, tapi ternyata mereka memakai rupa iblis. Kenapa? Karena mereka belum bisa mengalahkan kedagingan. Makanya Tuhan bilang, kalau orang sudah berdiri di mimbar, pengkhotbah, pemusik, WL, pengerja, untuk menjadi murid kamu harus lakukan 3 hal. Kalau enggak jadi nabi palsu, jadi penyesat. Karena penyesat-penyesat itu adalah orang yang masih terikat dengan hawa nafsu, terikat prioritasnya dengan kekayaan, terikat prioritasnya dengan dunia ini, sehingga mereka tidak layak disebut murid. Disebut murid saja tidak layak, apalagi disebut pengajar. Murid aja tidak layak, apalagi sebagai pengajar firman. Makanya Tuhan bilang, di dunia ini banyak pengajar-pengajar firman yang sesat. Kenapa? Karena mereka mengajar sedangkan mereka tidak bisa mengalahkan kedagingan mereka. Ya, tadi Tuhan bilang, sebelum kamu menjadi pengajar, memberitakan firman, atau kamu harus berusaha dibentuk oleh Kristus, seperti tadi ranting-rantingnya dibersihin, tadi pokok anggur yang benar, kau menghasilkan buah. Jadi kalau rantingnya dibersihin, kau menghasilkan buah bagi Kristus. Buah itu apa? Buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, kebaikan, pengendalian diri, itu akan keluar dari hidupmu kalau engkau sudah dibentuk oleh Kristus, ya. Jadi untuk menjadi murid kita harus siap dibentuk sesuai dengan gambaran Tuhan, baru kemudian menjadi pengajar, ya. Jadi kita lihat bagaimana setelah di dalam kitab Matius ini, saya menjelaskan secara urut. Setelah menjadi murid, kriteria murid, Tuhan mengajarkan bahwa banyak orang-orang yang di mimbar saat itu, orang-orang yang di bait Allah yang mengajar dengan nama Tuhan Yesus, tetapi sebetulnya hidup mereka belum menjadi murid. Karena hidup mereka masih dikuasai kedagingan, keinginan pribadi daripada melakukan kehendak Tuhan. Jadinya kita mau belajar apa yang disebut penyesat pada zaman Tuhan Yesus. Waktu Yesus mengajar di bukit itu. Yuk, kemudian maju. Pengajaran sesat. Ini kita lanjut ke ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya engkau akan mengenal mereka. Dapatkah kau memetik anggur dari semak duri, dan buah ara dari rumput buri? Dari semak duri ini saya masih tak simpen di sini. Kenapa? Karena ini mengenai perumpamaan di pasal nanti berapa itu? 13. Kita belum masuk ke pasal 13, ini baru 7.
Kenapa saya tidak bongkar? Karena nanti ini adalah merupakan hati kalian. Hati pendengar firman. Apakah hatimu semak duri? Apakah hatimu berbatu? Apakah di jalan raya? Atau hatimu yang bisa membuahkan firman? Itu kelihatan dari kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari kita lihat bahwa kalau kamu sudah melakukan kehendak Bapa, kamu akan berbuah banyak. Tetapi kalau kamu belum bisa melakukan kehendak Bapa, yang keluar dari hatimu itu semak duri, jengkel, amarah, menghina orang, pokoknya yang pahit-pahit, yang pahit keluar karena hatimu belum beres, hatimu belum dibenahi, dibereskan, tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan. Yang keluar dari hati adalah yang sakit-sakit, yang menyakitkan hati orang. Jadi ini adalah dari 1, 2, 3 ini 4 ini adalah sikap hati manusia dalam mendengar, melakukan dan mendengar firman. Jadi kita lihat setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan diapa? Tebang. Kalau sekian lama Tuhan menunggu kamu sudah dikasih firman, sudah dengar Alkitab, sudah membaca Alkitab, sudah dengar firman, tetapi Tuhan tidak lihat buahnya dalam hidupmu, kamu juga tidak masuk kerajaan surga. Jadi tak lihat, waduh Tuhan begitu sulit masuk ke dalam kerajaan surga itu benar-benar pilihan. Tuhan memanggil semua orang tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Dari hidupmu kelihatan ada kasih enggak? Hidupmu ada kasih enggak? Kamu dengar firman Tuhan, kamu baca firman Tuhan, ada kasih enggak? Bisa mengasihi orang lain enggak? Ada kasih, ada kelembutan, kelemah lembutan, kemurahan hati, terus ada pengendalian diri, ada kebaikan enggak? Dalam hidupmu, Tuhan lihat ada buah enggak? Buah kebaikan ada enggak? Buah kemurahan hati ada enggak? Buah kasih ada enggak? Buah kendalian diri enggak? Ada enggak? Kalau enggak ada, aduh sekian lama kamu mendengar firman, aku enggak dapat buah dari hasil dari Roh Kudus yang bekerja lewat firman, itu enggak dapat. Kamu akan ditebang, dibakar dari api. Jadi di dalam hidup Tuhan melihat setelah kamu dikuduskan, dibereskan, dituntun oleh firman, Tuhan akan melihat di dalam hidupmu ada buahnya enggak? Oh ini orangnya sudah mendengar firman, baca firman, ada buah kasih enggak? Ada buah kemurahan hati enggak? Atau masih pelit? Ada buah pengendalian diri enggak? Kalau marah sama orang, ngata-ngatain, kuasar-kuasar, ada enggak? Ada buah kebaikan enggak? Sama orang lain, care sama orang, atau masih ego? Itu adalah buah yang Tuhan mau ambil, mau lihat dari hidup kita. Setelah kamu dikuduskan dan dibereskan dengan firman. Kalau tidak ada, percuma-percuma sudah dengar firman 20 tahun, ke gereja 20 tahun, masih aja jahat, sama Tuhan juga dibuang. Karena Tuhan mau lihat, ingat tuh pohon ara pada saat Tuhan berjalan, melihat pohon ara, hei pohon ara, mana buahmu? Kok tidak ada? Kering kamu. Sama Tuhan dibuat kering. Karena Tuhan tidak melihat hasil dari pohon itu. Tuhan juga pengen lihat kita berhasil dalam kehidupan rohani kita. Apakah kita menghasilkan buah bagi Tuhan atau enggak? Jadi buah-buah roh itu penting ya. Kita lihat, jadi buahnya kamu akan mengenal mereka. Buahnya apa? Kalau kesabaran ini enggak kesabaran. Kalau kemurahan masih pelit. Kemudian kalau pengendalian diri masih ngamul, marah-marah, masih ngumpat, masih gosip, masih memaki orang, masih ngata-ngatain orang, itu enggak ada buahnya. Atau kebaikan, atau masih jahat, masih punya pikiran jahat, itu kamu enggak punya buahnya. Ya, jadi kita lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena mereka ada di mimbar pakai nama Tuhan hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk uang, untuk terkenal, pengen dihormati, pengen dihargai orang, tapi tidak untuk jiwa-jiwa.
Mereka hanya pengen dipuji, hanya pengen dihormati, pengen uang banyak dengan di mimbar. Mereka tidak lagi melihat orang yang kurang, orang yang miskin, orang yang tidak punya uang, tidak mau dilayani, melayani milih-milih. Itu namanya engkau bekerja bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dirimu sendiri. Jadi Tuhan bilang, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kau. Kita lihat bagaimana dilihat buahnya. Kita lihat dari buah yang baik, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan hati, pengendalian diri, semua ada di buah yang baik. Tetapi kalau di sini kemarahan, percabulan, pikiran buruk, terus apa lagi? Pemecah belah, roh keangkuhan, pride, kesombongan, ini ada di dalam buah yang buruk. Ketamakan, semua ada di dalam buah yang buruk. Kalau engkau di dalam mimbar, tetapi dari hidupnya masih ada yang buah yang buruk, oh bukan, engkau disebut nabi palsu, kata Tuhan. Nabi palsu. Jadi kita lihat bahwa buah yang baik akan menghasilkan pohon yang baik yang ditanam oleh Bapa akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang buruk yang ditanam oleh iblis akan menghasilkan buah yang jelek, buah yang buruk. Pekerjaan-pekerjaan iblis akan dimanifest pada orang yang masternya menanamnya adalah iblis, yaitu pohon yang buruk. Kita lihat di sini bagaimana menginjil, mengusir setan, tetapi semua hanya untuk uang. Pada saat itu Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Kamu melakukan itu untuk dirimu sendiri supaya kau dapat uang banyak. Kamu melakukan itu untuk apa? Untuk dirimu sendiri supaya kamu dapat konten, dapat follower. Kamu melakukan untuk dirimu sendiri untuk dapat uang banyak, dapat konten, dapat dipuji, dihormati, ditinggikan. Aku tidak kenal kamu. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang mau melayani, merendahkan diri, bahkan tidak punya kehendak. Kemarin saya bilang orang yang mau ikut Tuhan bahkan tidak punya kehendak, bahkan tidak mau punya keinginan untuk kaya, tidak ada. Bahkan aku meninggalkan semuanya hanya karena aku memiliki Kristus. Itu ada yang disebut murid. Tetapi orang yang melayani karena pengen kaya, itu jelas-jelas bukan hamba Tuhan, tetapi hamba Mamon. Mamon siapa? Adalah iblis. Pohonnya siapa? Pohonnya adalah iblis. Yuk, tolong Facebooknya ditayangkan. What is going? Lord, you're real. I mean, ini adalah seorang it's pastor so good to see yang you, melayani. Lord. I knew this day would come, but am I dead? Apakah itu mati? Now listen, my Dengar. work is unfinished. I Kerjaanku need to go belum back. selesai. I'm not ready yet. Aku Todd, belum siap You untuk call me mati. Lord, but did you really follow me? Apakah kamu sungguh-sungguh mengikuti Of aku? course I did. Aku mengikuti I engkau worked Tuhan. for you. Aku bekerja Yes, untuk engkau. you did work. Kamu bekerja, You yes. did heal. Kamu But did you menyembuhkan. follow me? You know the scriptures, and you know that when I was on earth, I entered the temple, and when I saw Dan that ketika they aku lihat the turned the house temple of banyak God into penjual a beli, marketplace, gereja dijadikan I drove tempat them jual out. But beli. Lord, Why do you call me Lord? Kenapa kau manggil aku You Tuhan? did the same thing they did. You turned the house of God Kamu into a mengubah marketplace. Mengubah You rumah cared Tuhan more about menjadi the money market untuk made jual beli than the lives that could be daripada saved. menyelamatkan jiwa-jiwa. Todd, if you did it for me, then why did you charge them? but Lord, I did care about those people. Aku mengasihi itu I healed them orang-orang. Aku for menyembuhkan you. mereka Remember untuk what my kamu. word says. Many will say to me on that day, Lord, Lord, Tuhan, did we Tuhan, not prophesy in your aku name, and aku in your melayani name Engkau. drive out Aku demons, and in menyembuhkan your setan. name perform many miracles? And then I will tell them plainly, Aku tidak pernah I engkau never knew you. Away membuat from me, you kejahatan. evil. But Lord, I And that
is what I say to you, Jadi mereka Tom. melakukan hanya untuk I uang. never knew you. Aku tidak You pernah weren't mengenal working for me. engkau. Engkau You merubah working for yourself. rumah doaku menjadi tempat untuk berjual beli. Apa-apa pelayanan di-charge. Uang No semuanya more. untuk uang. Please don't. Please let me go back. Please let me make it right. Please let me give them their money back, Lord. No, no, no. Ya. Jadi Tuhan melihat bukan orang di mimbar yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Even pendeta tadi, pastor ya, yang melakukan banyak mujizat, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang menghasilkan buah. Ayo kita lihat di dalam diri kita, aku sudah berbuah belum ya? Kalau sampai sekarang aku belum berbuah, kamu ditebang ya. Yuk kita lanjut. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi kenapa rohnya transfer? Kenapa menyesatkan orang? Kalau pendeta itu mata duitan, segala sesuatu diperhitungkan dengan uang, mengubah rumah doa, rumah ibadah menjadi tempat jual beli uang, maka orang-orangnya pun, jemaatnya pun ikut jadi mata duitan juga. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan pun marah. Tadi bilang, ingat pada saat aku berjalan di dalam ibadah bait Allah, aku melihat banyak orang yang berjualan di gereja, di bait Allah. Aku mengamuk dan aku melempar-lemparkan mereka. Karena rumahku bukan sarang penyamun, tetapi tempat untuk memulihkan jiwa-jiwa, tempat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi jangan dipikir pastor yang punya mega church, yang uangnya banyak masuk surga. Kita sudah lihat seperti ini. Apakah dia melayani Tuhan? Tuhan melihat motivasi dalam pelayananmu. Motivasimu untuk apa? Untuk terkenal, untuk dipuji orang, untuk uang. Tuhan melihat motivasi. Kalau motivasimu untuk semua itu, Tuhan bilang kowe enggak layak. Aku enggak kenal engkau. Jangan dikira wah habis. Wah itu orang masih masuk surga, enggak bisa. Orang tidak melihat pencapaian orang di dalam dunia, tetapi orang melihat, Tuhan melihat kehendak Tuhan dinyatakan enggak, dilakukan enggak di dalam hidupmu, bukan pencapaian orang di masa dunia, di dalam dunia. Jadi kita lihat, tetapi aku menasihatkan kamu, ya. Jadi kita lihat bahwa Mesias, nabi palsu akan menyesatkan orang dan sekiranya menyesatkan orang pilihan. Pilihan tuh ya orang yang benar-benar dipilih Tuhan bisa menyesatkan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, caranya apa? Alkitab yang lama kita buka udah ditutup kembali. Sudah enggak mau doa lagi, sudah malas berdoa, pasti kamu akan tersesat. Ya, karena doa itu koneksi kita kepada Tuhan. Terhubungan kita dengan Tuhan. Wifi kita adalah apa? Doa, ya. Kita lihat kemudian, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Kalau ada seseorang yang harusnya merangkul tetapi divide itu memisahkan, itu bukan dari Tuhan. Karena roh daripada Tuhan itu berusaha merangkul, menyatukan banyak orang di dalam kasih. Bukan itu jelek, keluarin aja dari sini, biar aja dia keluar. Itu bukan dari Tuhan. Karena roh Tuhan itu menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa untuk dihimpun dalam kasih Kristus. Karena apa? Perjuangan kita di dunia ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa kegelapan yang ada di sekitarnya. Pengenalan mereka akan Kristus ditutupi oleh roh dunia ini. Jadi tugas kita sebagai tentara-tentara Allah yaitu mendoakan mereka supaya Tuhan memberi hikmat, marifat, menerangi pikiran mereka sehingga yang jahat dikalahkan. Ya, kita lihat sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Jadi pengajaran yang kamu terima,
perpecahan, godaan. Kalau kamu digoda oleh material thing, kalau ada seseorang yang menggoda kamu dengan material thing, dengan meninggalkan kerohanian kamu, itu bukan dari Tuhan. Buat Tuhan kerohanian penting, karena Tuhan tahu bahwa semua dunia ini akan ditinggalkan. Kalau ada yang menggoda kamu dengan perpecahan dan ada yang menggoda kamu dengan material thing untuk meninggalkan ibadah, untuk meninggalkan spiritual thing, rohanian kamu kepada Tuhan, dan itu bukan dari Tuhan, itu pasti dari iblis. Dan ingat, kita harus discern, kita harus bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Kemudian kita lihat, sebab orang demikian tidak melayani Kristus, tetapi melayani apa? Perut mereka sendiri. Untuk uang, untuk perut, untuk kenyamanan mereka sendiri. Dengan kata-kata yang muluk dan bahasa yang mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Ya, janganlah kamu memberi kamu disesatkan dengan cara bagaimanapun. Sebab Tuhan bilang sebelum hari itu, sebelum Tuhan datang menjemput pengantinnya, Tuhan akan membiarkan penyesatan itu terjadi. Harus datang dulu yang murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia yang durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum hari Tuhan, sebelum judgment, nanti Tuhan akan keluar juga orang-orang yang durhaka, yang akan menyesatkan seluruh dunia dengan pengajarannya. Kemudian 2 Tesalonika berkata, kedatangan durhaka adalah pekerjaan iblis. Seperti tadi, disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang binasa. Kenapa? Karena orang-orang tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang menyelamatkan. Kenapa? Banyak orang yang akan ditipu oleh iblis, kena iblis. Kenapa? Pada saat mereka ditegur, kamu jangan begitu dong, kamu jangan marah. Pada saat mereka ditegur untuk kebenaran, mereka menolak teguran itu, maka Tuhan akan membiarkan orang itu disesatkan oleh iblis. Karena mereka membenci kebenaran. Jadi kalau ada seseorang menegur, itu menegur bukan karena sakit hati, menegur bukan karena benci. Kadang kita ditegur supaya kita berbalik dari jalan yang salah. Tetapi respon kita, respon orang dalam teguran, itu mereka marah, kemudian keluar dari gereja, kemudian membuat kekacauan lain. Itu Tuhan akan membiarkan dia akan di-deceive, disesatkan oleh orang-orang lain. Ya, jadi ingat, kita harus mau ditegur, mau dipimpin, asal teguran itu membawa kita ke pribadi yang lebih baik. Ya, dengan rupa-rupa tipu daya, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan kepada mereka yang menyebabkan mereka percaya pada dusta. Pada saat engkau ditegur, dipimpin oleh Tuhan, jangan, tapi kamu menolak, kamu melakukan kebalikan dari itu, Tuhan akan memberikan spirit itu apa? Roh yang menyebabkan kamu percaya kepada dusta. Pada saat kamu percaya kepada dusta, kamu tidak akan bisa balik lagi. Karena roh itu, roh yang bekerja di akhir zaman ini adalah roh yang sangat giat bekerja. Berusaha mendapatkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk menjauh daripada Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Ini sudah akhir zaman ya. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan, roh penyesat yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Jadi kalau kita ditegur untuk melakukan kebenaran, marah, Tuhan akan memberikan roh penyesat. Roh penyesat itu akan menyesatkan orang itu sehingga nantinya dia tidak akan selamat, malah dihukum di neraka.
Jadi hati-hati dengan roh penyesat zaman sekarang. Kita harus terus stick kepada Bible, stick kepada firman Tuhan, kepada doa. Itu yang membuat kita terhindar dari penyesat-penyesat teman kita, saudara kita, keluarga kita, terus tetangga-tetangga kita atau siapa saja yang dikelilingi, yang mengelilingi kita bisa saja menjadi roh penyesat. Ingat perumpamaan tentang ilalang di dalam gandum. Bagaimana ilalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Ya, tetapi Tuhan akan membiarkan ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Ya, jangan sampai kita mati karena ilalang itu. Tetapi kita akan tumbuh besar. Ilalang mau menyesatkan orang, kita tidak akan tergoda. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan mujizat dan mereka menyesatkan orang pilihan juga. Seperti ini tadi. Yuk lanjut. Kemudian kita lihat ciri-ciri atau buah dari guru palsu. Apa sih? Apa sih yang disebut Tuhan guru palsu? Apa sih? Yuk kita belajar. Guru palsu 1 Yohanes 4-5-6 mereka berasal daripada dunia. Kenapa? Ingat keinginan dunia berdasarkan dari iblis. Persahabatan dunia, jika engkau menaruh persahabatan, mengikat persahabatan dengan dunia, engkau menjadi musuh iblis. Roh-roh dunia ini adalah apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Berarti mereka berasal dunia, dan mereka berasal hal-hal dari duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Isinya keangkuhan hidup, sombong-sombongan, pamer-pameran, itu adalah roh dunia. Dan keinginan mata, keinginan mata itu harta duniawi. Keinginan daging, perut, semua untuk perut sendiri. Seperti Yesus dicobai 3 hal di dunia ini, yaitu keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Jadi kita tahu bahwa dari nabi palsu berasal daripada dunia. Roh dunia adalah keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Itu mereka berbicara tentang hal dunia. Mereka berbicara kepada orang-orang tentang yuk makan enak, yuk kesini, semua duniawi. Tidak ada yang berbicara tentang firman, tidak mengacu ke firman, tidak melakukan kehendak Tuhan lewat firman, tetapi hidupnya seluruh dunia. Kalau di mimbar ngomongnya firman, begitu keluar dari mimbar ngomongnya dunia, perkataan perbuatannya berbeda dengan apa yang dikatakan di mimbar. Itu adalah nabi palsu. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Kalau engkau menyukai firman, kalau ini, Bu, saya kalau dengar firman ngantuk, berarti kamu bukan berasal daripada Allah. Tapi kalau engkau menyukai firman, kamu berasal dari Allah. Kita lihat, kalau kamu berasal daripada dunia, kamu ngomong dunia, dunia mendengarkan mereka. Tetapi dunia akan membenci firman. Kita lihat, kami berasal daripada Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa mengenal Tuhan, dia suka akan firman. Orang yang milik Tuhan pasti menyukai firman. Orang yang tidak suka firman itu bukan dari Allah, itu adalah milik dunia. Dan dunia akan mendengarkan dia, tetapi dia tidak akan bisa mendengarkan kami, orang-orang yang memberikan firman. Inilah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi kalau seorang tidak suka firman Tuhan, tetapi suka dengan dunia, itu bukan roh daripada Tuhan, tetapi roh-roh dunia. Ya. Yang kedua, kita lihat bahwa apa yang dikatakannya semua berasal daripada iblis. Dan ini kita lihat, ini kalau pastornya aja sesat, bagaimana jemaatnya? Jemaatnya dibawa ke neraka bersama-sama. Karena apa? Yang diajarkan di gereja adalah mengenai kenikmatan, kenyamanan dan kenikmatan di dunia, bukan firman Tuhan. Kalau pastornya aja cerita di depan bukan untuk mengajarkan tentang firman, tetapi kenyamanan, kenikmatan dunia, cerita-cerita yang mewah-mewah itu sama sekali tidak berguna bagi Yosol imanmu. Tetapi firman Tuhan itu berguna bagi imanmu.
yang akan saving your soul kelak, yang akan menguatkan imanmu untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kekekalan. Pertama kita lihat ciri-cirinya. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, tapi mereka lebih setia kepada tokoh tertentu daripada firman Allah. Siapa di sini yang lebih mengidolakan bintang sepak bola? Bintang-bintang Hollywood. Di kamarnya bukan dipasang gambar Kristus, bukan dipasang apa, tapi gambarnya bintang film, idola-idola. Itu kamu sedang mengidolakan orang tertentu daripada firman Allah. Kemudian pejabat-pejabat, ada apa-apa, aku panggil pejabat. Ada apa-apa, aku punya backingku polisi. Ada tadi ya kemarin ya, dramanya ya. Ada apa-apa, bukannya doa, minta backing, minta pertolongan Tuhan. Aku punya kenalan polisi, halo polisi tolong bereskan, enggak tahu pokoknya pakai cara apa aja. Yang penting beres. Kayak kemarin drama kemarin ya. Itu adalah orang yang mengidolakan orang, bukan Tuhan. Ya, itu adalah prinsip dunia. Itu adalah jadi mereka yang mengaku di dunia, tapi mereka tidak setia, mereka lebih setia kepada tokoh tertentu daripada firman. Mengandalkan orang, menghargai orang lebih daripada Tuhan, itu adalah palsu, nabi palsu, penyesat. Ya, dari mereka menyembah makhluk ciptaan bukan penciptanya. Kita lihat ayatnya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang berkaki 4 atau binatang yang menjalar. Kalau engkau sampai ada orang bikin lembu emas disembah sendiri, itu adalah penyesat karena menggantikan penyembahan harusnya kepada Yesus, tetapi kepada barang yang fana, ya. Itu juga ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Pada saat mereka mengalihkan penyembahan yang benar kepada Kristus, kepada barang-barang itu, Tuhan akan memberikan mereka roh penyesat supaya mereka percaya kepada dusta. Sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Ya, siapa yang wah ini hebat mengeluhkan. Kemudian kita lihat bagaimana dunia selalu membawa tokoh-tokohnya untuk dihormati. Marvel misalnya apa? Marvel itu apa? Captain America, kemudian apa? Spider-Man dan lain sebagainya. Itu ditimbulkan sebagai tokoh-tokoh. Indonesian Idol dihormati, artis-artis dihormati. Kalau kalian mengandalkan manusia, mengeluhkan manusia lebih daripada Tuhan, kamu tidak layak. Ya, jadi kita lihat bagaimana dunia ini selalu menimbulkan pemujaan, memunculkan pemujaan-pemujaan supaya engkau tidak lagi memuja kepada Allah yang hidup, tetapi engkau memuja kepada idola-idola baru. Ya, jadi itu adalah penyesatan. Yuk, kemudian kedua, mereka menerima ajaran dan tradisi manusia. Tradisi manusia. Jadi kalau kita yang percaya sama tradisi, aduh kayaknya harus bertobat. Tradisi dibawa, saya tidak bisa, saya harus motong kepala babi. Kalau ada acara harus ada kepala babi. Kalau ada acara harus ada babi. Harus ada kepala kerbau. Harus ada seperti itu tidak boleh. Itu penyesat. Jadi kalau kamu memasukkan tradisi dan tradisi yang bertentangan dengan firman, kamu tidak boleh. Itu adalah penyesat. Karena semua firman itu adalah suatu yang lebih tinggi dari semua yang ada di dunia. Tradisi, kebiasaan, peraturan itu dibuat oleh manusia. Tetapi firman itu keluar daripada mulut Allah yang menciptakan manusia. Jadi tingkatan firman itu lebih tinggi dari semua perkataan manusia, semua tradisi dan peraturan apapun di dunia ini. Ya, kita lihat. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia ini, tetapi tidak menurut Kristus.
Ingatkan pesannya dengan sungguh-sungguh kepada mereka, jangan mereka bersilat kata. Jangan muter-muter, katanya muter-muter. Mau ngomong ini tapi muter-muter, akhirnya bohong. Kita tahu itu buahnya bukan dari Tuhan. Tuhan tuh buahnya adalah tulus, jujur, tidak ada dusta di antara kita. Tapi kalau kamu ngomong yang muter-muter, itu artinya bersilat kata, ya. Hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkan. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai pekerja yang tidak usah malu, tapi berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci menambah kefasikan. Di mimbar tidak boleh ngomong-ngomong kosong yang tidak ada artinya. Tetapi di mimbar kita harus membicarakan firman Tuhan. Bagaimana supaya jemaat dibangun imannya oleh firman Tuhan. Bukan oleh pengalaman kita, bukan oleh kehebatan kita, bukan oleh cara-cara dunia. Tetapi cara Tuhan lewat firman-Nya. Kita lihat bahwa Kisah Rasul sudah berkata, Paulus sudah bilang bahwa aku tahu bahwa setelah aku pergi serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Bahwa penyesat itu akan ada dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi kalau ada penyesat masuk ke dalam gereja, dia tidak akan peduli sama jiwa. Dia peduli dirinya tidak dihormati. Dia peduli dirinya tidak diperhatikan. Dia peduli dirinya aku tidak dapat apa-apa. Semua kesini semua. Dia tidak menyayangkan jiwa-jiwa dan dia mengusir orang-orang yang tidak mau tunduk sama dia. Itu adalah namanya nabi-nabi palsu, pekerja-pekerja palsu, pelayan-pelayan palsu. Karena mereka tidak lagi care sama jiwa-jiwa. Tetapi hendaknya kita sehati sepikir di dalam Kristus supaya kita saling mengasihi orang-orang, mengumpulkan mereka, tidak ada perselisihan. Ya, bahwa mereka berusaha menarik ya. Bahkan di antara kamu akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu, menarik murid-murid dari jalan yang benar untuk mengikut mereka. Dengan mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti mereka, bukan mengikuti Kristus. Mengikuti mereka, cara mereka, tindakan mereka pengen diikuti, bukan mengikuti cara Kristus. Dengan tunduk pada firman-Nya, ya. Kita lihat di sini ada juga orang yang berkata, kalau saya ke gereja, kalau saya sudah dibaptis sekali selamat pasti selamat. Itu adalah doktrin yang menyesatkan. Karena pada saat kamu berjalan di dunia, yes, kamu diselamatkan. Pada saat kau mengaku Yesus sebagai juru selamat, kau diselamatkan. Tetapi kita masih di dunia. Di dunia masih ada setan enggak? Masih kita digoda enggak? Digoda dengan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita digoda. Itu keselamatan. Setiap kita di doa kita sudah dibaptis. Kemudian ini dunia digoda lagi. Nanti digoda kita menjauh dari Kristus. Terus habis itu kita mengalami banyak kekacauan hidup. Mendekat lagi kepada Kristus. Digoda lagi menjauh lagi dari Kristus. Sampai pada saat waktunya habis, jam pasir itu habis. Kamu lagi di mana? Kamu lagi mendekat apa menjauh? Kalau menjauh ya sudah terhilang selamanya. Jadi tidak ada doktrin sekali selamat tetap selamat. Kalau kamu habis dibaptis kamu mati, kamu selamat. Betul? Kamu habis dibaptis, oh Tuhan, aku serahkan hidupku padamu. Kemudian habis itu jatuh mati. Itu langsung masuk surga. Karena iblis belum sempat godain. Kamu belum masuk di dalam pencobaan iblis. Tetapi pada saat kamu, oh Tuhan aku serahkan hidupku. Dalam di dunia, digoda, balik lagi meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah, balik lagi menjauh, hilang. Tapi pada saat di dunia, kalau kamu mendekat kepada Tuhan, kau akan diselamatkan. Tapi tambah menjauh dengan godaan iblis yang terus akan menggoda selama kita masih hidup, menghembuskan sampai kita masih bernapas, iblis akan selalu menggoda kita. Makanya Tuhan bilang tadi, kita harus menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari, follow Yesus setiap hari. Karena iblis godanya juga setiap hari. Ya, yuk, ini apa? Kamu harus test everything.
Jadi kalau ada tradisi-tradisi tidak boleh dibawa pada saat kita mengenal Kristus. Kadang-kadang saya lihat enggak suka tradisi-tradisi orang mana gitu ya, yang kelihatannya harus begini, harus gini, pakai kalau mati enggak boleh, enggak harus ini, harus pakai ini. Aduh Tuhan, aku bilang, ini udah orang Kristen masih percaya begituan. Ngerti enggak? Kadang saya mikir, aduh, kalau mati harus pakai gini, Napa adatnya dari sana? Oh Tuhan, aku bilang, kita sudah hidup baru, hidup dalam Kristus. Tidak ada tertulis di sini. Kok masih pakai adat? Itu berarti kamu lebih mementingkan adat daripada firman Tuhan. Saya sampai begitu kita sudah jadi Kristen, kita sudah jadi pengikut Kristus, orang Kristus, kita harus menghilangkan adat. Kalau adat itu tidak sesuai, malah jadi klenik. Klenik itu apa namanya? Jadi kayak harus sesuatu idol yang harus. Padahal kita enggak. Padahal Tuhan tuh melihat hati, bukan perayaan, bukan upacara perayaan, cara-cara perayaan itu sudah tidak dilihat Tuhan. Ya, yuk kita lihat. Kemudian kita lihat bahwa doktrin kita dari Bible, bukan doktrin yang hidup kita, bukan dari tradisi, bukan dari nenek moyang, tetapi dari Alkitab, bukan dari perkataan mamahku. Oh dulu orang tua saya, ya kalau orang tuamu ngerti firman. Kalau orang tuamu tidak pernah mengenal firman, oh perkataan orang tuamu pasti dari dunia. Ya, jadi doktrin hidup kita harus berasal dari Alkitab. Yuk kita lanjut. Nah yang ketiga, mereka akan mencari dan menanggapi pengalaman religius, pernyataan adikodrati sebagai kekuasaan yang mengesahkan kebenaran, bukan memantapkan dirinya dalam firman. Jadi kita lihat bahwa pengalaman pribadi pendeta itu yang dijadikan acuan. Pengalaman pribadi. Seperti, oh saya bermimpi, saya bercumbu dengan roh, secara roh. Saya ketemu dengan istri rohani. Dan istrinya cantik sekali. Saya memandangnya sampai terkagum karena kecantikannya. Ya, di sebelah saya ada keluarga saya loh. Saya lihat tidak akan Tuhan memberikan mimpi kamu bercumbuan dengan wanita lain yang bukan istri atau suami. Itu mimpi bukan dari Tuhan. Kalau engkau bermimpi, engkau bercumbuan dengan pasangan lain, dengan orang lain yang bukan suami istrimu, oh no, itu bukan dari Tuhan. Jangan itu jadikan acuan untuk memberitahu orang bahwa oh Tuhan, Roh Kudus sudah memberi pada aku punya istri rohani. Ada tuh zaman-zaman dulu yang saya dapat mimpi saya dikasih istri rohani. No, istri rohanimu adalah istri jasmanimu juga. Kau harus menjadikan istri rohani adalah istri jasmanimu. Tidak terus kamu bercumbu kemudian kamu pergi sama istri rohanimu. Itu bukan dari Tuhan. Itu menyebabkan perselingkuhan, perzinahan, perpecahan dari keluarga. Itu mimpi bukan dari Tuhan. Jangan jadikan pengalaman pribadi atau mimpi atau experience kita itu sebagai bahan acuan untuk banyak orang. Karena cara Tuhan bekerja untuk setiap orang itu beda. Tuhan mungkin bekerja dengan caraku ini, belum tentu sama dengan cara orang lain. Ingat Tuhan menyembuhkan orang aja lain. Ada yang sembuh, ada yang pakai tanah ya. Ada yang pakai tanah, ada yang tidak. Ngerti gak? Ada yang cuman memegang jubah. Cara Tuhan itu beda. Jangan sampai pengalaman pribadi apapun dari pendeta menjadi bahan acuan untuk banyak jemaat. Itu tidak boleh. Bahan acuan tetap ada di firman. Kalau mimpimu itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu pasti dari iblis. Karena Tuhan akan memberikan mimpi yang tidak kontradiksi dengan firman. Tuhan pasti memberikan mimpi untuk menguatkan firman Dia. Tidak ada kontradiksi. Jadi tidak bisa pengalaman pribadi pendeta atau apapun pelayanannya atau apapun dijadikan acuan untuk membentuk iman jemaat. Tidak. Iman jemaat harus dibentuk dari firman Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, memberi tenungan bohong. Tenungan bohong tuh, sini maju.
Kamu besok akan mendapat banyak anak kembar. Kamu besok akan sukses. Tapi lihat orangnya, tak lihat, wah ini kita orangnya lumayan nih, banyak duit nih. Wah ini orangnya lihat ini. Panggil. Dengan memberi nubuat palsu. Dengan memberi perkataan-perkataan yang menjanjikan kalau bukan dari Roh Kudus tidak akan terjadi. Ya, jadi itu yang disebut jadi bukan daripada Kristus, tetapi untuk kepentingan Beli, pendeta-pendeta. Ya, jadi bukan dari Roh Kudus. Kayak mimpi itu bisa dari Tuhan, bisa dari iblis. Tidak semua mimpi bisa berasal daripada Tuhan. Saya pernah mimpinya juga buruk, mimpinya tak lihat, ini kok mimpi kok gini, tidak sesuai dengan. Saya bangun tak rebuke. Saya bangun, ini mimpi bukan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus aku ikat, aku tolak segala mimpi buruk. Engkau iblis tidak boleh datang dalam mimpi lagi. Aku minta Roh Kudus yang akan terus memenuhi pikiranku dan mendatangi aku lewat mimpi. Biarlah mimpi itu dari Tuhan, bukan dari iblis. Saya bangun, langsung saya ikat mimpi buruk, tak usir. Habis itu saya tidur lagi, sudah tidak bermimpi lagi. Karena apa? Ingat ya, mimpi tidak selamanya bukan dari Tuhan, bisa dari iblis. Jadi jangan semua mimpi dianggapkan daripada Tuhan. Kita harus mengkonversi mimpi kita sesuai dengan firman. Yang sesuai dengan firman pasti dari Tuhan. Ya, kita lihat memberi tenungan bohong. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan. Padahal bukan mendengar suara Tuhan. Dirinya sendiri untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi itulah nabi. Kalau mendengar suara Tuhan, kalau engkau pergi ke pendeta yang kayaknya mendengar suara Tuhan, kamu harus konfirmasi. Karena Tuhan selalu ngasih konfirmasi lewat orang lain. Harus 2-3 kali lewat orang lain, tidak dengan satu pendeta. Ya, yuk kita lihat ayatnya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, suara Tuhan, demi namaku, demi nama Yesus, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Tuhan bilang loh, sadis juga Tuhan. Kalau nabi itu mengatakan sesuatu demi nama aku, tapi aku tidak pernah ngomong, nabi itu harus mati. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan. Tuhan dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah takut kepada nabi itu, karena mereka nabi palsu. Kalau nabi itu berkata nanti kamu akan begini-gini tapi itu tidak terjadi, berarti nabi itu nabi palsu. Karena apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terjadi. Ya, kita lihat, anak-anakku, jangan membiarkan orang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal daripada iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Karakternya iblis memang berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal daripada Allah. Tetap demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi orang yang tidak berbuat kebenaran, yang masih egonya, salibnya, dagingnya masih lebih besar daripada penundukan diri, obedient, ketaatan pada firman, itu masih anak-anak iblis. Ya, lihat, karena dosa dunia itu adalah tadi apa? Roh keangkuhan hidup, keinginan mata dan keinginan daging. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran itu tidak berasal daripada Allah. Jadi bedanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anak-anak Allah berbuat kebenaran, anak iblis tidak berbuat kebenaran. Dia kadang-kadang bisa dual minded. Dual minded itu satu di flesh, satu di spirit. Jadi bisa diombang-ambingkan. Ya,
Kita lanjut yuk. Terus keempat, jadi ciri-ciri guru palsu, mereka tidak mau menerima ajaran sesat, mereka tidak mau menerima ajaran yang sehat, mereka tidak mau menerima ajaran sehat, tapi mencari guru-guru yang menawarkan keselamatan dengan cara kompromi. Wah, kalau dengar khotbahnya Ibu Ida susah. Saya tidak mau ke gereja HOC. Kenapa? Di gereja HOC untuk menuju keselamatan harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Kristus, mengutamakan Kristus dari semuanya, bahkan rela melepaskan. Susah, tidak mau ke gereja HOC. Kenapa? Wah, susah, untuk selamat susah. Saya pergi ke gereja yang gampang aja. Yang di sana keselamatan enak, tidak usah memikul salib, tidak usah menyangkal diri, tidak usah memprioritaskan Kristus. Yang penting percaya saja engkau diselamat. Ada ya? Jika engkau mengaku mulutmu dan percaya maka engkau diselamatkan. Di gereja sana lebih enak. Dia bilang kalau aku percaya engkau diselamatkan. Tidak harus menyangkal diri, tidak usah memikul salib, tidak usah prioritas. Itu adalah namanya kamu mencari guru-guru untuk mendapat keselamatan dengan cara kompromi. Karena yang ngomong bukan Bu Ida. Karena kita lihat jalan yang benar itu tertulis di dalam kitab Matius, dalam perkataan Yesus di bukit. Tetapi kalau dilihat, wah Bu Ida bilang katanya harus begini-begini untuk selamat. Di gereja lain jika engkau percaya kepada Yesus, engkau selamat. Enak sana, saya sana aja, tidak mau di HOC. Itu namanya engkau mencari guru-guru yang menyenangkan telingamu. Sehingga engkau tidak harus berbuat apa-apa untuk mendapat keselamatan. Tidak harus obedient, tidak ada ketaatan, tidak ada penundukan diri, tidak ada firman. Yang penting aku percaya tok. Itu adalah cara guru-guru yang menamparkan keselamatan dengan cara kompromi. Kemudian kita lihat, sebab orang-orang itu adalah rasul palsu. Orang-orang yang bilang seperti itu adalah orang palsu. Pekerja-pekerja curang dan menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak mengherankan karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, aku heran kenapa kamu lekas berbalik pada Dia yang kasih karunia itu telah memanggil kamu dengan mengikuti Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu berbusa memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, jadi terkutuk kalau orang seperti kami katakan, jikalau ada yang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima ada di mana? Alkitab, terkutuklah dia. Ya. Jadi kita tidak boleh kompromi sama evil, terus kemudian bilang, enggak apa-apa. Jadi Alkitab yang mau dikerjakan, yang enggak mau dicopot. Firman ini enggak suka, enggak mau. Firman ini aku suka, mau. Yang suka yang apa? Berkat. Ya, diberkati engkau, diberkati. Ini suka, ini berkat. Kalau engkau harus melepaskan daging, engkau harus meninggalkan ini, engkau harus mengasihi orang yang membenci kamu. Enggak mau aku, nyakitin kok aku harus mengasihi, nyakitin aku kok harus mendoakan. Dicabut sama dia. Enggak mau saya maunya yang berkat, perlindungan Tuhan, berkat. Perlindungan, berkat, janji-janji Tuhan tidak akan terjadi jika engkau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Berkat dan janji Tuhan itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Jika engkau tidak melakukan syaratnya, tidak ada. Harus syarat terpenuhi bahwa janji Tuhan dinyatakan. Jadi tidak bisa engkau hanya ambil yang baik, terus yang jelek dicabut. Mengasihi orang yang membenci kamu, tidak mau tak cabut Hendaknya engkau memberi ramah kepada yang lain, memberi tumpangan, memberi kebaikan kepada orang lain, memberi minuman kepada orang, memberi uang dana atau uang sumbangan kepada orang yang miskin. Cabut enggak mau cabut. Bukan begitu. Itu namanya kompromi dengan jalan keselamatan. Ya. Yuk kita lanjut.
Yang kelima, mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kemuliaan dan kehormatan Allah. Aku dihormati. Kalau tiba-tiba tidak ada yang hormati, kurang ajar ini. Aku pendeta terkenal, tidak ada yang nyalami aku. Marah, besok dipanggil tidak mau lagi gitu. Itu namanya aku lagi. Padahal tujuan kita adalah saving the soul, jiwa-jiwa, ya. Jadi kemuliaan, kehormatan diri sendiri, ya, berpusat dari sendiri bukan kepada Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumulkan guru-guru menurut kehendaknya, memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nih pendetanya di sini nih. Kalau khotbah jangan khotbah yang neraka ya. Gua enggak suka dengar neraka-neraka. Tolong khotbahin soal berkat. Tolong khotbahin soal kesembuhan. Tolong khotbahin soal mujizat. Enggak usah khotbah menyangkal diri, memikul salib. Itu mah lain aja. Khotbah tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan. Jadi kamu mau hasil tapi kamu enggak mau melalui prosesnya. Jadi itu adalah orang yang mendengarkan sesuai dengan keinginan telinganya. Kita lihat bagaimana pendeta yang mengkhotbahkan mengenai firman yang datang cuma 2 orang. Tetapi kalau ngomong berkat, kamu diberkati, yes, gini ya. Yang penting kamu percaya Tuhan, kemudian kamu diberkati, kamu memberi persembahan perpuluhan, kamu masuk surga. Banyak. Tidak perlu merubah hatimu, tidak perlu jadi ciptaan baru. Yang penting kasih uangmu ke gereja, yang penting datang ke gereja, percaya sudah kamu diselamatkan. Banyak. Tetapi saat kita harus merubah hati kita, memberikan buah dari Kristus, sedikit yang datang. Karena apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya suruh ngasih seorang yang jahat pun dikasihi, harus damai, harus murah hati. Itu berat. Saat engkau harus merubah hidupmu, sedikit yang datang. Ya, kita lihat bagaimana keadaan gereja hari ini. Pada saat engkau mengkhotbahkan tentang dosa, tentang pertobatan, nggak ada yang datang. Tetapi tentang kemakmuran, Tuhan datang memberikan hidup yang kelimpahan. Kita percaya, pada saat kita percaya kita datang. Tapi pada saat engkau harus merubah hidupmu, karaktermu, supaya engkau tidak lagi menuruti keinginan daging tapi mengikuti keinginan Kristus, yang datang gak banyak. Saat engkau mengkhotbahkan dosa, pertobatan, gak ada yang datang. Saat engkau mengkhotbahkan janji-janji Tuhan, berkatnya Tuhan, yang datang bludak. Kamu mau dapat janji, kamu tidak mau dapat berkat, tapi kamu tidak mau lewati prosesnya. Tidak bisa. Itu adalah omong kosong. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umatmu, demikian pula akan ada guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasakan. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai apa? Hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, di roh-roh dunia ini. Oleh karena jalan kebenaran akan dihujat. Oleh karena serakahnya guru palsu akan berusaha mencari untung dari jemaatnya, dari gereja, dari pelayannya, pekerjaannya, dengan cerita isapan jempol mereka. Tetapi perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaannya tidak tertunda. Jadi khotbah yang menguntungkan mereka supaya wow, gerejaku hebat, jalan-jalan ke surga. Ada pendeta yang ngomong, saya piknik ke surga, naik turun surga. Wah, pendetaku hebat, pendetamu enggak pernah jalan-jalan ke surga. Pendetaku jalan-jalan ke surga. Betul. Omong kosong ya. Untuk apa? Karena serakahnya guru palsu berusaha mencari untung dari cerita isapan jempol, tetapi perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ngomongnya jalan-jalan ke surga, tetapi tidak memantapkan firman ke dalam hati jemaat. Larinya untuk apa? Wah, hebat, kemuliaan diri sendiri lagi.
Ya, yuk lanjut. Saudara-saudara yang kasih, jangan percaya, kita harus ngetes. Sekarang kita punya Roh Kudus, harus ngetes. Saudara yang kasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal daripada Allah. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal daripada Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia datang sekarang, sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, kamu telah mengalahkan. Kamu berasal dari Allah, anakku, dan kamu sudah mengalahkan nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada rohmu lebih besar daripada roh pendeta palsu itu. Jika kamu terus menggali firman. Tidak, ya. Harus, kalau kamu terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, rohmu lebih besar daripada nabi palsu dan kau akan mengalahkan nabi-nabi palsu, ya. Kemudian sehingga kita bukan lagi anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau kita terhubung dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, dengan firman, dengan doa, kita akan punya untuk membedakan roh. Kayaknya itu omongannya salah, bukan dari Alkitab. Omongannya tidak Alkitabiah. Ya, kita dikasih sense untuk membedakan bahwa omongan dia bukan dari Tuhan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, lebih baik baginya diberikan batu kilangan, dikaitkan kepada lehernya, ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Penyesatan memang harus ada. Jadi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kalau kita rajin menggali Alkitab, baca Alkitab, kita percaya tidak akan disesatkan. Yuk lanjut. Nah ini kemudian kita tahu bahwa kita berasal daripada Allah. Dan seluruh dunia berada di dalam kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah datang untuk mengaruniakan roh pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, supaya kita tahu bahwa itu sesat. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Tuhan pada saat kita dibaptis, minta Roh Kudus, kita belajar firman, kita melakukan firman, saat itu Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidup kita. Kita berdoa senantiasa, Roh Kudus sudah bekerja. Roh Kudus akan memberikan kita karunia untuk membedakan roh, karunia untuk iman, karunia hikmat, karunia marifat, dan banyak karunia, yaitu karunia untuk mengerti Alkitab, mengetahui Alkitab, dan karunia-karunia itu akan diberikan kepada anak-anaknya lewat Roh Kudus. Karunia untuk interpretasi Alkitab, karunia pengetahuan, karunia untuk profesi, untuk melihat masa depan. Ada enggak? Ada. Di Alkitab melihat masa depan ada. Kita baca kitab Wahyu, itu melihat masa depan. Ya. Karunia miracle, menyembuhkan orang sakit, bisa. Kita percaya oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Ya. Karunia untuk membedakan roh, penyembuhan, karunia berkata-kata dengan bahasa lidah. Tuhan memberikan banyak karunia lewat Roh Kudus untuk mendeteksi nabi-nabi palsu, ya. Kemudian tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan tiba-tiba pada saat kita digoda sama orang yang bukan dari yang orang dunia, oh enggak bisa, aku ingat Tuhan pernah berkata gini, jangan ini, jangan mengasihi dunia, jangan kompromi. Tiba-tiba kau diingatkan oleh firman. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, ya. Tetapi buah roh tadi adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Ya, kalau kamu belum menyalipkan daging, segala hawa nafsu dan keinginan, kau belum menjadi milik. Berarti milik siapa tadi? Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk yang dinanam siapa? Iblis, ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh, ya. Jadi kita lihat bagaimana Holy Spirit membantu kita, menyadarkan kita, menguatkan kita, menuduh itu bukan menuduh, menegur kita kalau salah. Kamu salah loh, kamu enggak boleh begini loh. Ayo balik lagi, kamu minta maaf, ayo salah. Jadi Roh Kudus akan menegur kita dan akan mengajar kita, bahkan menguatkan kita, membimbing kita, ya. Pada di apapun yang kita lakukan supaya kita bisa menaati kehendak Bapa, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, ya. Yuk kita lanjut. Nih, jikalau pohon yang kamu katakan baik, tadi pohon ya, maka baik buahnya. Jika pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik buahnya. Katanya kita melihat pohon. Sebab dari buahnya kamu dikenal. Bagaimana kamu hei ular beludak, bagaimana kamu bisa mengucapkan hal yang baik kalau kamu jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Terus orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perhandaran yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Nih hatimu jahat tidak akan keluar baik. Tapi kalau hatimu baik tidak akan keluar yang jahat, ya. Kemudian karena itu berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, ya. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Jadi kalau orang jahat yang keluar dari perkataannya jahat, kalau orang jahat keluar dari perkataannya iri, negatif thinking, itu orang yang hatinya jahat. Tapi kalau orang baik tidak ada negatif thinking. Karena hatinya baik, yang keluar dari mulut juga baik. Itu adalah buahnya. Kita lihat, apapun yang dari luar masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari orang menajiskan. Kalau kamu ngomong buruk, ngomong kasar, ngumpat orang, itu menajiskan orang. Karena yang keluar, bukan apa yang masuk. Kamu mau makan babi, mau makan kambing, mau makan ayam, tidak akan menajiskan orang, ya. Tapi apa yang keluar itu yang menajiskan orang. Bukan masuk, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi yang ke dalam hati, bukan masuk yang ke dalam hati, ke dalam perutnya yang menajiskan. Kemudian dibuang ke jamban, kamu beol. Kamu makan, masuk ke hati, masuk ke perut, dibuang jeol. Itu tidak menajiskan. Tetapi yang keluar dari mulutmu, perkataan dari mulutmu itu ketahuan siapa yang menjadi masternya. Setan atau Tuhan, ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini timbul dalam hati dan menajiskan orang. Kita lihat di dalam hati kita ada sombong, ada pikiran jahat, pikiran-pikiran tidak baik, ada ini. Jadi ada kejahatan, ada pencurian, ada saksi palsu, dusta, bohong. Kalau ada yang masih suka berdusta, berbohong, bertobat. Ini sudah akhir zaman. Yuk kita benahi hati kita supaya supaya iblis tidak mengambil bagian dalam hidup kita. Karena masih ada yang suka dusta, suka bohong. Supaya iblis tidak masuk ke dalam hati kita dan memberikan benih-benih yang parah ini. Kita lihat pohon yang baik, lihat nih. Pohon yang jahat itu adalah perbuatan-perbuatan marah, tidak sabar, terus ketakutan, kekhawatiran, tidak pengharapan, bingung, susah, males, iri, cemburu, korupsi, ego. Itu adalah perbuatan, adalah buah-buah dari buah-buah yang jahat,
itu kita harus hilangkan. Kita harus memikir yang baik, yang benar menurut firman. Maka apa yang keluar dari hati kita, mulut kita adalah yang baik. Mengademkan orang. Mengademkan itu membuat yang mendengar tuh adem, sukacita, seneng. Ya, itu adalah apa yang keluar dari mulut kita yang membuat orang diberkati. Bukan orang membuat orang malah berantem. Itu berarti pekerjaan-pekerjaan iblis. Ya, kita lihat bagaimana orang yang hidupnya dipimpin roh. Di sini ada buah-buah roh. Keluarnya di atas juga baik. Kalau di sini ada 7 karunia roh Allah, roh hikmat, roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan, roh kekuatan daripada Tuhan. Nanti yang keluar dari mulutnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, kebaikan, pengenalan pengendalian diri. Ya, jadi kalau di dalam ini kamu izinkan Roh Kudus ambil alih, yang keluar dari hidupmu adalah buah-buah yang dirindukan oleh Tuhan. Yuk kemudian, satu lagi, terakhir ya dia. Satu lagi. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh penyesat. Berarti di akhir zaman akan banyak orang yang murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan oleh tipu pendusta-pendusta yang hatinya di hati nuraninya memakai cap mereka. Berarti akhir zaman ini jangan kaget kalau banyak orang yang berbalik tiba-tiba ikut ajaran nabi-nabi palsu yang isinya hanya kompromi, menawarkan keselamatan secara gampang. Tidak mau memikul salib. Tadi bilang jikalau engkau memilih Kristus engkau harus mematikan segala keinginan dagingmu toh. Tapi ada gereja lain yang tidak perlu mematikan keinginan daging, menawarkan keselamatan. Lah, siapakah itu orang-orang yang kemudian mengikuti mereka? Kita lihat di ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Ya, jadi kita tahu bahwa di waktu kemudian akhir zaman akan ada orang murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan yang dan oleh tipu daya pendusta yang hatinya mengakui cap mereka. Jadinya jangan kaget kalau yang di mimbar-mimbar itu sudah roh antikris. Karena mereka tidak lagi patokan oleh firman, tetapi patokan pada diri sendiri. Dan siapa yang menjadi follower mereka? Kita lihat di ayat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 kita baca. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak lagi memperdulikan agama. Kalau orang tidak peduli agama, suruh baca firman mau enggak? Enggak. Senang firman enggak? Enggak. Gereja kok 2 jam? Gereja nek bisa 1 jam, nek bisa 30 menit aja. Saya di luar masih sibuk, masih banyak pekerjaan. Itu orang yang tidak memperdulikan agama. Itu akan banyak orang penyesat pergi ke gereja yang cuma sebentar aja udah pulang. Tetapi sebetulnya tidak ada firman yang nyangkut dalam kehidupan mereka. Kita lihat ayatnya. Kemudian tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Padahal barang siapa menjadi milik Kristus, dia harus menyalibkan keinginan daging mereka dan mengikut aku. Menyalibkan keinginan daging. Di sini mengikuti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka tidak punya iman. Selalu saya mengajarkan beriman di sini karena janji Tuhan itu nyata. Tetapi orang-orang yang mengikuti nabi palsu, mereka tidak beriman karena imannya pada dunia, imannya pada uang, imannya pada backingan orang, imannya kepada obat, imannya pada itu semua. Bukankah dunia ini sudah menggeser bukan lagi kepada firman Allah yang hidup, tetapi kepada semua dunia ini dengan segala penyesatannya?
kita tetap harus beriman sama Tuhan. Padahal Tuhan mau cari saat aku datang kembali ke dunia, apakah masih ada iman di bumi? Ya, kemudian kita lihat secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhkan mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat. Berarti iblis sudah bekerja di akhir zaman ini, masuk ke gereja, masuk ke hospital, masuk ke sekolah, masuk ke segala aspek, ke artis, ke semua. Iblis sudah masuk untuk menyesatkan mereka semua. Ingat, anak-anak Tuhan tidak akan tersesat. Bahkan orang pilihannya juga disesat. Tapi kalau kita terus berdoa melekat sama Tuhan, kita diberi kepekaan rohani untuk mengidentifikasi apakah dia sesat atau tidak. Kemudian, dan walaupun selalu diajar, sebab di antara mereka terhadap orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa, dikuasai berbagai nafsu. Walaupun ingin diajar, tapi tidak dapat mengenal kebenaran. Diajar tidak mau. Nah, terus caranya gimana supaya kita bisa bertahan di dalam masa-masa yang banyak penyesatan ini? Kita baca, kenakan seluruh persenjataan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di dunia, di udara yang mengikat mereka, menawan pikiran mereka yang ada di balik orang-orang yang berbuat jahat itu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita tahu kita harus punya iman, kita harus selalu berdoa, kita harus punya ketopong keselamatan yang melindungi pikiran kita dari pikiran jahat. Kalau ada pikiran jahat, iblis, aku ikat kowe pikiran jahat, keluar daripada aku. Aku minta Roh Kudus yang terus memproteksi pikiranku. Aku menawan segala pikiran dalam pikiran Kristus, ya. Kemudian baju sirah keadilan, kita harus adil. Kita harus selalu berpegang pada benaran. Kita harus pedang roh. Kita harus terus berpatokan pada firman Tuhan. Kita berdoa, kita rela menginjil orang, bersaksi kepada banyak orang, mengenalkan orang kepada Kristus. Dan kita tahu senjata iblis apa? Pada saat kita punya iman yang kuat, pada saat kita beriman yang kuat, iblis mau memanah kita dengan keraguan, kebohongan, memanah kita dengan keraguan, kebohongan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Kita tidak akan khawatir. Karena iman kita kepada Yesus. Karena di sini Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Berapa kali Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Ya, pada saat kita percaya pada firman, iblis mau manah kamu dengan roh ketakutan, roh kebimbangan, dan roh kekhawatiran. Tidak akan bisa. Dengan roh lies, kebohongan, tidak akan bisa. Karena firman Tuhan dan imanmu yang membuat panah-panah iblis tidak bekerja. Ya, terus yang terakhir, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku kaki seperti kakimu. Menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, itu adalah buah yang Tuhan mau. Satu lagi Tuhan bilang pergi. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Kita tahu firman Tuhan berkata, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita, ya. Barang siapa tidak mengasihi saudara kita, ia tetap dalam maut. Jika kita mengasihi saudara kita, kita juga rindu mereka juga diselamatkan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan
Iblis punya agendanya untuk menarik banyak jiwa untuk keluar daripada kasih Tuhan, untuk menjauh daripada persekutuan yang benar di dalam Tuhan. Tetapi anak agenda kerajaan surga atau memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan pengampunan Tuhan, supaya mereka juga diampuni, mereka juga disayang oleh Tuhan, dan memberikan kesaksian-kesaksian bahwa pekerjaan Tuhan yang hebat di dalam hidup orang itu, supaya mereka juga diselamatkan, ya. Bahwa Tuhan tidak memandang yang belakang, tetapi Tuhan memandang ke depan, bahwa jika engkau bertobat, mengakui segala dosamu, engkau akan diselamatkan, ya. Jadi tugas kita sebagai anak-anak kerajaan surga adalah untuk memberi kesaksian bagi banyak orang dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa sudah banyak yang ditangkap oleh iblis dan penyesat itu, kita harus meraih mereka kembali dan membawa ke dalam Kristus. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Hari ini kami percaya bahwa mereka sudah belajar bahwa penyesat sudah banyak di dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan, Kau berikan Roh Kudus yang akan terus menjaga hati pikiran mereka, langkah-langkah mereka, dan memberikan pengenalan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengenalan akan firman-Mu, pemahaman akan firman-Mu, sehingga mereka bisa mendeteksi mana yang benar, mana yang palsu. Karena Engkau diberikan oleh Roh Kudus kekuatan untuk membedakan segala roh yang ada di dunia, yang berasal dari Allah atau berasal dari si jahat. Ya,